Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi, Pak. Suara Bapak jelas ya? Jelas. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun kita melaksanakannya pembelajaran secara daring. Dan walaupun pembelajaran kita di situasi dalam keadaan darurat penanganan COVID-19, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keselamatan agar bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan tidak lupa juga kita doakan bagi negara kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, agar terhindar dari virus COVID-19, agar kegiatan kita sehari-hari, khususnya kegiatan pembelajaran, bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Baiklah, silakan bagi ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa dalam hati masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita absensi terlebih dahulu ya. Yusuf, Hadir, Pak. Jihan, Hadir, Pak. Liska, Hadir, Pak. Arnyana, Pipit, Hadir, Pak. Melati, Hadir, Pak. Keisha, Hadir, Pak. Astri, Hadir, Pak. Ahmed, Hadir, Pak. Hilma, Hadir, Pak. Denny, Hadir, Pak. Fatma, Hadir, Pak. Fadila. Fadila sepertinya tidak ada ya? Fadilah Saka. Oh sakit. Oh ya. Kita doakan semoga teman kita lekas diberikan kesehatan agar bisa berkumpul dengan kita sebagaimana mestinya. Terima kasih atas kehadiran kalian. Semoga dengan kehadiran kalian dalam pembelajaran kali ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kalian. Baiklah, kita nyanyikan dulu lagu kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya guna menumbuhkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita tercinta ini. Silakan kalian berdiri. Jadi,
mereka yang Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Sebelum kita masuk kepada materi, sekarang marilah kita mengingat terlebih dahulu materi yang minggu kemarin sudah kita pelajari. Minggu kemarin kita sudah mempelajari mengenai hakikat penegakan hukum. Sekarang Bapak akan bertanya kepada kalian untuk mengingat-ingat kembali apa sih materi yang sudah kita pelajari minggu lalu. Yang dimaksud dengan hukum itu apa sih? Ada yang masih ingat? Izin menjawab, Pak. Oh iya, Denny, silakan. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat kayak gini nih. dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga Semakan, ketertiban, semakan. keadilan, dan Begini. mencegah terjadinya kekacauan. Ya, terima kasih. Jawabannya benar sekali. Alhamdulillah masih bisa mengingat ya. Yang kedua, apakah negara Indonesia itu negara hukum? Coba sebutkan dasar hukumnya yang menegaskan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Ada yang masih ingat dasar hukumnya apa saja? Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang UUD 1945. Itu artinya setiap warga negara wajib untuk mematuhi hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia. Ya, terima kasih. Jawabannya benar sekali. Alhamdulillah masih bisa mengingat juga. Yang selanjutnya, coba jelaskan tujuan dibuatnya hukum. Itu untuk apa sih? Ada yang masih ingat tujuan dibuatnya hukum? Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Yang pertama, melindungi hak asasi setiap manusia. Yang kedua, menciptakan kesejahteraan, ketentraman, kenyamanan dalam kehidupan. Yang ketiga, menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat tanpa mengenal kasta. Yang keempat, menjadi petunjuk dalam pergaulan bagi setiap anggota masyarakat. Bagus sekali. Terima kasih jawabannya. Ada yang mau menambahkan? Izin menambah jawaban, Pak. Oh iya, silakan. Menjaga agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Kedua, kedamaian hidup manusia dapat ketertiban ekstrem antara pribadi dan ketenangan pribadi sebagai sarana negak dalam proses pembangunan. Ketiga, menyelenggarakan keadilan, ketertiban, kebenaran, ketentraman, serta perdamaian sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. 4. Mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, terima kasih. Pipit, jawabannya bagus sekali. Pertanyaan terakhir, coba jelaskan konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ada yang bisa? Izin menjawab, Pak. Oh iya, silakan. Konsep perlindungan dan penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus kepada seluruhnya. Alhamdulillah masih bisa mengingat pelajaran kita yang telah lalu. Baiklah, kita sekarang masuk kepada pembelajaran inti materi yang sekarang. Nah, yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dengan menggunakan aplikasi Google Meet, peserta didik diharapkan dapat 1. Peserta didik dapat menganalisis konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis fungsi dan peran lembaga-lembaga penegak hukum.
Yang ketiga, peserta didik memiliki sikap peduli dan peran serta aktif dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Dan yang terakhir, peserta didik memiliki keterampilan menyajikan hasil diskusinya kepada kelompok lain. Nah, itulah tujuan pembelajaran yang mudah-mudahan kalian bisa capai dalam pembelajaran kali ini. Nah, yang selanjutnya, kenapa sih Indonesia disebut negara hukum? Menurut tadi di pertanyaan yang pertama tadi, Indonesia sebagai negara hukum itu sesuai dengan konstitusi kita yang paling tinggi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti konstitusi tersebut karena itu adalah hukum kita yang paling tinggi. Nah, bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum secara mudah dapat dilihat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang tadi sudah Bapak bacakan, yang menjadi landasan hukum tertulis di Indonesia karena menyatakan pada pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan lain yang menerangkan bahwa Indonesia termasuk negara hukum adalah pasal 28I ayat 5. Untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang selanjutnya, nah ini adalah yang akan kita bahas minggu sekarang. Materinya mengenai peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Yang pertama, mungkin sudah kalian tidak asing lagi, peran penegak hukum yang paling dominan, yang paling utama itu terlihat yaitu kepolisian. Yang tugasnya yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam KUHP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002. Tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menetapkan kewenangannya sebagai berikut. A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. Yang ketiganya, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Itu adalah tugas-tugas dan kewenangan dari lembaga kepolisian. Yang selanjutnya adalah peran Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang RI nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kewenangannya di bidang pidana, yaitu keputusan lepas bersyarat. Yang keempat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Nah, yang selanjutnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
Nah, yang ketiganya, dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Yang pertama, peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang terakhir, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Nah, yang selanjutnya ada peran hakim. Mungkin kalian sudah tidak asing lagi hakim. Hakim ini kekuasaannya diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Apa sih yang dimaksud dengan hakim itu? Hakim itu adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili di sini merupakan serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sebuah sidang pengadilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang selanjutnya, menurut Anda, apakah hukum yang berlaku di Indonesia sudah berjalan dengan baik? Kenapa? Nanti ini akan kita bahas dan akan kita dapatkan jawabannya. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia tahun 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, hakim berdasarkan jenis lembaga peradilannya dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut, yaitu hakim pada Mahkamah Agung yang disebut dengan Hakim Agung. Kemudian hakim pada peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Dan terakhir yaitu hakim pada Mahkamah Konstitusi yang disebut dengan Hakim Konstitusi. Nah, itulah peran-peran hakim. Nah, sekarang adalah peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat itu pengacara ya. Nah, apa sih advokat itu? Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Jasa hukum yang diberikan berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, membela, mendampingi, dan melakukan tindakan hukum. Keberadaan advokat ini sebagai salah satu penegak hukum diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Nah, ini syarat-syarat untuk menjadi advokat. Barangkali di antara kalian suatu hari nanti ingin menjadi advokat, inilah syarat-syaratnya. Yang pertama itu harus warga negara Indonesia. Yang kedua bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara. Yang keempat berusia sekurang-kurangnya 25 tahun. Yang kelima, berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum. Jadi kalau kalian ingin jadi advokat, nanti kuliahnya ngambil hukum jurusannya. Kemudian lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat, magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus-menerus pada kantor advokat, tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian yang terakhir, berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Itu adalah syarat-syarat untuk menjadi seorang advokat atau pengacara. Nah,
Tugas advokat secara khusus adalah membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, memberikan pembuktian, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Pengacara bertugas membantu hakim dalam mencari kebenaran dan tidak boleh memutarbalikkan peristiwa demi kepentingan kliennya agar kliennya menang dan bebas. Selanjutnya, Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003, seorang advokat mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, ini hak-hak advokatnya apa saja? Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan. Kemudian, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Yang keempat, advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya. Itu adalah beberapa hak yang diperoleh oleh advokat. Nah, ini ada selanjutnya, advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, kemudian advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya. Nah, ini selain hak pasti ada kewajibannya. Kewajiban seorang advokat, 1. Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien. Kemudian, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya. Yang ketiga, advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa. Kemudian, advokat yang menjadi pejabat negara tidak melaksanakan tugas profesi advokat selama memangku jabatan. Nah, sekarang peran Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini yang paling disorot sekarang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK adalah sebuah komisi yang dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, KPK mempunyai tugas sebagai berikut. 1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang keempat, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, ini adalah beberapa kewenangan dari KPK. 1. Mengkoordinir penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait. Yang keempat, melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakan korupsi. Dan yang kelima, meminta laporan instansi terkait pencegahan tindak pidana korupsi. Nah, ini tugas KPK itu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, KPK berpedoman pada asas sebagai berikut. Yang pertama, asas kepastian hukum. Yang kedua, asas keterbukaan. Yang ketiga, asas akuntabilitas. Yang keempat, asas kepentingan. Yang kelima, asas proporsionalitas. Itu adalah asas-asas yang jadikan pedoman dalam
KPK menjalankan tugas dan kewenangannya. Nah, sekarang kita mereview dulu. Silakan kalian simak video berikut ini. Seperti apa? Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksud saya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba Ada nggak? ada. Terlihat nggak? Lihat Pak. Lihat Pak, terlihat. Berdasarkan Ada, Undang-Undang silakan ya. Dasar 1945, Indonesia termasuk negara hukum. Maksudnya bahwa segala sesuatu permasalahan di Indonesia dapat diselesaikan dengan jalur hukum. Hal itu seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28D ayat 1 yang bunyinya setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Nah, maka dari itu, berarti hukum harus ditegakkan secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seperti yang banyak terjadi sekarang, hukum terasa tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Apa itu maksudnya? Istilah tersebut muncul ketika mulai banyaknya pengenaan vonis hukuman yang dirasa nggak adil antara kaum kasta bawah dengan kaum kasta atas. Nah, jadi maksudnya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas itu kalau masyarakat biasa-biasa, apalagi orang miskin yang melanggar hukum, meskipun nggak fatal-fatal banget, dia bakal dikasih hukuman yang benar-benar sesuai undang-undang tanpa ada belas kasihan. Ya, kalau perlakuan gini juga diberlakukan terhadap orang kaya, apalagi pejabat sih no problem ya. Masalahnya, giliran yang melanggar hukum itu orang kasta atas, apalagi pejabat, mereka tidak divonis hukuman yang setimpal. Mungkin karena orang-orang kaya atau pejabat itu bisa bayar ahli hukum alias pengacara kali ya. Jadi bisa minta dibela dengan bayaran banyak, agar bagaimanapun caranya mereka bisa lolos dari hukuman atau dapat hukuman yang ringan. Kalau kayak gini, gimana nasib orang miskin yang nggak bisa bayar pengacara mahal? Terus kalau dipikir-pikir, semua putusan hukum ada di tangan penegak hukum kan guys? Jadi yang kurang tepat itu salahnya orang miskin yang nggak bisa membela dirinya, atau penegak hukum yang mudah dipengaruhi pelaku kriminal atau kejahatan yang kaya dalam membela dirinya. Gimana menurutmu guys? Kalau kita ngikutin kabar berita, pasti bisa nemuin banyak kasus hukum yang menunjukkan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Sebut saja kasus pencurian 3 biji kakao yang nilainya tidak lebih dari Rp10.000 oleh nenek Minah yang kemudian divonis 1,5 bulan. Kasus pencurian semangka, kasus pencurian pisang, dan kasus pencurian sandal jepit oleh Aal. Kasus-kasus ini menggambarkan betapa bobroknya penegakan hukum bangsa kita. Banyak kasus korupsi yang sangat merugikan negara kita terlepas dari jeratan hukum. Mendapat hukuman ringan, bahkan para terpidana kasus korupsi mendapat fasilitas-fasilitas yang mewah di penjara. Nah, yang masih hangat nih, berita tentang korban salah tangkap, yaitu 4 orang pengamen. Menurut beritanya sih, mereka ini dituduh melakukan pembunuhan terhadap korban yang ditemukan tewas di bawah jembatan Cipulir. Mereka dipaksa mengaku bahwa merekalah yang membunuh korban, kemudian ditahan hingga 3 tahun dan mendapatkan perlakuan kasar dari pihak kepolisian selama itu. Hingga pada akhirnya dibantu oleh lembaga bantuan hukum dan ternyata mereka tidak bersalah. Karena perlakuan dipaksa mengaku dan diperlakukan kasar di penjara, mereka mengajukan ganti rugi ke pengadilan. Namun sayangnya guys, gugatan mereka tidak dipenuhi. Katanya sih, gugatannya udah kadaluarsa. Pengajuan gugatan ini masih berlanjut sih, karena tetap ada pembelaan dari kuasa hukum pengamen tersebut dengan dasar pasal yang sama. Di satu sisi, gugatannya dinilai kadaluarsa karena menurut undang-undang maksimal diajukan 3 bulan setelah putusan atau vonis bersalah dan ternyata diajukan setelah 3 tahun. Di sisi lain, dengan penafsiran berbeda, undang-undang yang dimaksud ada kata atau.
3 bulan setelah putusan vonis bersalah atau setelah salinan putusan vonis tidak bersalah yang baru terbit Maret 2019 lalu, yang kalau dihitung sampai pengajuan gugatan belum sampai 3 bulan. Wah, yang bener yang mana ya guys? Hayo, para ahli hukum wajib komen nih. Tapi yang dimaksud ahli hukum yang gimana dulu nih? Mungkin bisa dikatakan setiap orang yang jebolan pendidikan hukum bisa dikatakan ahli hukum ya, apalagi yang sudah berprofesi menggunakan gelar hukumnya. Tapi bukankah kalau jadi ahli hukum juga harus punya sikap hukum yang baik? Nah, kalau melihat gugatan ganti rugi dari para pengamen tadi, gimana nih guys? Yang sama-sama dikatakan ahli hukum saja sudah berbeda penafsiran pasal undang-undang hukum pidana dan jadi perdebatan sesama mereka. Kira-kira apakah kedua ahli hukum tersebut, yaitu hakim yang memutuskan gugatan dan pengacara mereka, bisa memiliki sikap hukum yang baik? Gimana nanti putusan akhirnya ya? Bagaimanapun, keputusan akhir tetap di palu sang hakim. Oke, tanpa mengkritik atau menyalahkan siapapun, gimana opini kalian nih guys? Tulis di kolom komentar ya. Sudah melihat? Sudah menyimak videonya? Sudah, Pak. Sudah? Nah, Sudah, Pak. Nah, seperti yang sudah kemarin Bapak sampaikan, kalian kemarin sudah diberi kebebasan untuk membuat kelompok sendiri, terdiri dari 4 orang kelompok 1, 4 orang kelompok 2, dan 4 orang kelompok 3. Nah, materinya pun kemarin sudah Bapak share. Sekarang silakan kalian untuk melaksanakan presentasi kelompok. Nah, kemarin kelompoknya seperti ini. Kelompok pertama itu ada Yusuf, kedua Denny, ketiga Astri, dan keempat Hilma. Kelompok 2 Arnyana, Fatma, Melati, dan Syahriani. Kelompok 3 ada Rizka, Keisha, Ahmed, dan Pipit. Nah, kemarin sudah Bapak berikan tugas kelompoknya, Bapak ingatkan kembali, tugas kelompoknya kemarin ada 3. Setelah kalian melihat tayangan video, pertanyaannya 1, mengapa kejadian tersebut bisa sampai terjadi? Siapa yang harus disalahkan pada kejadian tersebut? Yang kedua, coba jelaskan fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, coba jelaskan proses menegakkan hukum pidana di Indonesia, dimulai dari penangkapan tersangka sampai dengan proses hukum dari tingkatan pertama sampai tingkatan paling akhir. Silakan bagi kelompok 1 untuk memulai presentasinya. Sudah siap kelompok 1? Insya Allah siap, Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Yusuf Susanto mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami tentang mengapa kejadian tersebut bisa sampai terjadi, siapa yang harus disalahkan pada kejadian tersebut. Hasil diskusi dari kelompok kami ini adalah dikarenakan penegakan hukum di Indonesia terkesan masih berat sebelah. Hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Maksudnya, penegakan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dan pejabat negara. Hal ini dijelaskan melanggar Undang-Undang Dasar pasal 28D ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan. Maaf, dipotong. Untuk kelompok 1 ada share screen-nya nggak? Untuk bahan presentasinya. Yang kemarin digunakan diskusi kelompok. Oh, sebentar, Pak.
Oh ya. Dan bisa share screen din. Share screen din ya. Oh iya. Ada? Sebentar begitu. Oh ya. Nah. Sudah nampak? Anak-anak ya. Udah ini ya, udah. Sebentar Pak, ini susah Pak. Oh, di enable dulu, enable editing gitu. Hah? Di? Hah? Iya. Ya. Astagfirullahaladzim. Bentar. Bentar. Yang ini kan? Bentar. Nah, ini. Ini doang Iya. kan? Ini doang kan? Nah, itu. Sampai sini ya? Sampai sini ya? Bentar ya. Ya udah nyala ya? Udah, silakan Pak Yusuf. Iya. Baik, maaf Pak. Diulang lagi. Ya. Jadi hasil dari kelompok kami ini mengapa kejadian tersebut bisa sampai terjadi? Siapa yang harus disalahkan pada kejadian tersebut? Jadi menurut pembahasan kami ini, penegakan hukum di Indonesia terkesan masih berat sebelah. Hukum di Indonesia ini masih tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Maksudnya, penegakan hukum di Indonesia tidak sama antara rakyat kecil dan para pejabat negara. Hal ini jelas melanggar Undang-Undang Dasar Pasal 28 Ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari ayat tersebut sudah sangat jelas bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama di hadapan hukum, tidak peduli status sosialnya, baik dia pemulung sampai presiden sekalipun harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Sebagai contoh yang kami ambil, contoh kasus dari korupsi mantan gubernur Banten, yaitu Ratu Atut Khosyah yang hanya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ratu Atut telah melakukan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu Akhil Mukhtar sebesar 1 miliar rupiah untuk memenangkan gugatan yang diajukan pasangan Amir Hamzah dan Kasmin. Bandingkan dengan kasus seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dan dijatuhi hukuman 2,5 tahun penjara, rasanya sangat tidak adil melihat kedua kasus ini. Seorang koruptor yang merugikan negara sebesar 1 miliar rupiah hanya dihukum 4
4 tahun penjara, sedangkan seorang nenek yang mencuri singkong karena kelaparan dihukum 2,5 tahun. Maka dari itu Undang-Undang Dasar Pasal 28D ayat 1 harus ditegakkan, karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali dan hak diperlakukan sama di depan hukum seperti tidak berlaku lagi. Mungkin itu Pak hasil presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sangat bagus sekali. Kita berikan aplaus kepada kelompok 1. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil karyanya, hasil diskusinya pada forum ini. Sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk melaksanakan presentasi. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melati Nur Zahra mewakili kelompok 2 untuk menyampaikan presentasi kali ini. Dari hasil diskusi kami mengenai jelaskan fungsi dan tugas dari lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada Kepolisian RI atau Polri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13, Polri memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua, Kejaksaan RI. Peran Kejaksaan RI diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 30, yaitu untuk melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana, pengawasan dan keputusan pidana bersyarat. Selain itu, peran kejaksaan juga melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, ada advokat. Peran advokat atau pengacara dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah memberi bantuan hukum kepada subjek hukum, seperti membuat dan mengajukan gugatan, jawaban, tangkisan, sangkalan, mendesak segera disidangkan atau diputuskan perkaranya, dan sebagainya. Selanjutnya ada hakim. Peran hakim dalam perlindungan dan penegakan hukum adalah menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara hukum berdasarkan asas sebab, jujur, dan tidak memihak dalam sidang sesuai ketentuan perundang-undangan. Dan yang terakhir ada KPK. Peran KPK dalam perlindungan dan penegakan hukum antara lain melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Selain itu, melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Sekian Pak presentasi dari hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali kelompok 2. Bapak berikan aplaus kepada kelompok 2 yang sudah sangat baik sekali untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan forum ini. Kita berikan aplaus bersama-sama kepada kelompok 2. Sekarang kita masuk kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabani mewakili kelompok 3 pada presentasi hari ini. Yang Silakan. pertama, penangkapan tersangka oleh pihak kepolisian
kemudian tersangka dibap oleh pihak kepolisian. Setelah lengkap, kemudian berkas bab dikirim kepada kejaksaan untuk tindak lanjuti. 2. Setelah dinyatakan P21 oleh kejaksaan, kemudian tersangka dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk menjalani proses persidangan. Status tersangka berubah menjadi terpidana. 3. Kemudian terjadilah proses sidang di pengadilan negeri. Setelah proses sidang, jatuhlah vonis hakim terhadap terpidana. Nah, di sini status terpidana berubah menjadi terdakwa. Yang keempat, apabila terdakwa tidak puas dengan putusan hakim, maka terdakwa bisa mengajukan banding kepada pengadilan tinggi. Yang kelima, apabila setelah proses dan turun vonis dibanding di pengadilan tinggi, terpidana masih tidak puas, maka terpidana bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Cukup sekian Pak, kelompok 3 Pak. Mohon maaf jika banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Kita berikan aplaus kepada seluruh kelompok yang sudah sangat baik sekali untuk mempresentasikan tugasnya. Kita berikan aplaus. Terima kasih. Alhamdulillah ternyata seluruh kelompok bisa menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk tugas mandiri dan refleksi kita akan melihat tugasnya seperti apa. Silakan ini di stop dulu screen-nya. Ke situ. Bentar dulu. Nah, nanti file LKPD yaitu lembar kerja peserta didik akan Bapak kirimkan melalui WA group. Silakan kalian pelajari dan kerjakan tugas apa saja yang ada di dalam LKPD tersebut. Contohnya seperti ini. Ini LKPD-nya. Nanti ada penilaian antar teman. Kemudian ini kisi-kisinya. Kemudian ada kisi-kisi tugasnya. Silakan nanti kalian pelajari. Di sini nanti ada tugasnya itu seperti apa. Ini skornya. Yang selanjutnya ada lembar penilaian keterampilan portofolionya. Kemudian ini kisi-kisi tes tertulisnya. Silakan ada esai 5 soal. Kemudian nanti di instrumen penilaian itu ada pertanyaan PG sebanyak 10 soal. Silakan kalian pelajari, silakan kalian kerjakan. Apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung saja ke Bapak. Nanti pengumpulannya langsung melalui Google Form yang nanti akan Bapak bagikan melalui di linknya di WA Group ya. Iya, Pak. Nah, yang selanjutnya nah, ini mungkin refleksinya nanti kalian sertakan juga di dalam LKPD. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan perlindungan dan penegakan hukum? Yang kedua, mengapa perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan? Yang ketiga itu, mengapa perlindungan dan penegakan hukum mutlak harus dilakukan dalam sebuah negara demokratis? Yang keempat, bedakan peran polisi, jaksa, hakim, dan advokat, serta KPK dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Yang kelima, mengapa terjadinya pelanggaran hukum. Itu mungkin refleksinya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja yang materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Ada pertanyaan? Cukup, Pak.
Cukup? Terima kasih. Coba Pak. Alhamdulillah pertemuan kali ini sudah berjalan dengan lancar. Sebelum kita tutup, marilah kita ambil kesimpulan pada materi yang sudah kita bahas tadi. Kesimpulan yang pertama yaitu perangkat penegak hukum di Indonesia itu ada 5. Pertama ada kepolisian, kemudian kejaksaan, ada hakim, ada advokat, dan ada KPK. Nah, selanjutnya berkenaan dengan istilah hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas, dikembalikan kepada moral hati nurani dan para penegak hukum di Indonesia. Maka dari itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat 1 harus ditegakkan. Karena jika tidak, kasus seperti ini akan terulang kembali dan hak diperlakukan sama di depan hukum tidak akan berlaku lagi. Jika HAM untuk diperlakukan sama di depan hukum ini dipenuhi, maka hukum Indonesia tidak akan lagi tajam di satu sisi. Nah, bagaimana cara agar HAM itu diperlakukan sama di depan hukum ini dapat dipenuhi? Solusinya adalah memaksimalkan kembali fungsi aparat penegak hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan penerima suap, serta mencopot semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap. Dan juga setiap warga negara wajib menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 28D ayat 1. Jika hal tersebut dapat dilaksanakan, maka tidak akan ada lagi kasus hukum yang berat sebelah. Dan HAM tentang perlakuan sama di depan hukum dapat terpenuhi. Nah, itu saja mungkin kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kali ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai dinamika pelanggaran hukum di Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dari anak-anakku sekalian. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan dari penyampaian materi yang tadi sudah Bapak sampaikan. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.